Shalom anak-anak semuanya. Yuk kita sama bareng-bareng 1, 2, 3. Shalom. Gimana kabarnya Jack? Baik, puji Tuhan, baik. Gimana kabarnya Joy? Baik Bu. Mia? Luar biasa. Wah, mereka tampak cerah sekali ya. Bu Sian yakin anak-anak di rumah juga selain cerah semuanya ceria, semuanya dalam keadaan sehat. Kita tetap mengupayakan 5M. Apa aja tuh? Memakai masker jika diperlukan ya kalau keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak. Mencuci tangan, betul Jack. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, Menjauhi kerumunan. menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak Mengurangi perlu- mobil-mobilan. Iya, kalau nggak perlu-perlu sekali nggak usah keluar rumah ya. Mobil-mobilan. Iya betul. Nanti kan kita nggak tahu. Ada kuman di mana-mana. Iya. Kak, mobil-mobilan. Oh bukan mobil-mobilan, mobilitas. Mobilitas itu aktivitas kita itu loh yang sering. Mengurangi bepergian gitu loh. Iya, mengurangi bepergian. Sip, Cek. Oke. Sudah siap kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita akan Siap. bersama-sama menyembah Tuhan Allah kita dalam masa Minggu Prapaskah. Kita masuki Prapaskah yang keempat loh. Kita mengenang kembali bahwa Yesus sangat cinta kepada kita. Dan kita juga mau cinta Yesus untuk selamanya. Yuk kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bu Sian undang anak-anak yang di rumah untuk bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba,
Ya, masih berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak di rumah dan juga Jack, Joy, Mia menirukan Bu Sian dalam berdoa, oke? Oke. Mari kita bersama-sama berdoa, siapkan hati, lipat tangan, tutup mata kita supaya kita fokus kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Engkau luar biasa Engkau luar biasa dalam hidup kami. dalam hidup kami. Minggu ini kami bersama-sama menyiapkan hati kami Menaikkan hati kami untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, agar kami terus bertumbuh dan berbuah dalam iman kami. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, supaya semua berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih. Kami usir segala kuasa si jahat, iblis setan di dalam nama Yesus. Kami percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Hai, hari ini kita masuk Kejadian pasal yang keberapa? Ke-6 loh, nggak kerasa ya. Kemarin 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita masuk ke Kejadian pasal yang ke-6. Tentang siapa ya? Penasaran ya? Ya kan? Jangan kasih tahu teman-teman dulu ya. Oke. Yang penting temanya adalah tentang ketaatan. Apa sih taat? Taat itu patuh, mau mendengarkan, melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu cek banget itu. Oh iya kah? Iya dong. Hebat dong, Iya bangga dong. sekali Bu Sian. Tepuk tangan untuk Cek itu tangan. Pasti teman-teman di rumah juga semuanya taat ya. Iya. Sama Ya. kayak Jack. Sekarang kita akan memuji satu pujian yang singkat tapi maknanya sangat dalam. Apa itu pengen tahu? T-A-A-T, taat. Yes. Ya, kita mau taat seperti Tuhan Yesus yang sampai mati di kayu salib, tapi dia tetap pada rencana Allah. Yuk T-A-A-T, taat. Pakai gerakan ya, masih berdiri kan? Yuk. T-A-A-T, taat dulu, baru nanti kita lanjutkan dengar-dengaran, oke? Sebenarnya taat itu mudah nggak sih? Susah ya? Gampang susah. Iya, tapi harus ada tekad untuk kita taat. Ya kita lanjutkan lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat.
aduh, Jack. Aduh. Tarik nafas dulu, Jack, tarik nafas. Iya. Ya, Joy, gimana, Joy? Aduh, Jack itu suaranya kelas banget. Jack terlalu semangat. Dia terlalu semangat. Karena dia bilang tadi, taat itu seperti Jack. Tapi Bu Sian yakin, Mia, Joy, juga teman-teman di rumah semuanya berjuang untuk hidup taat. Hebat semua. Hebat ya. Luar biasa. Iya. Taatnya kepada siapa saja. Bu Ya. Joy sama Mia ini hebat loh. Mereka juga anak taat. Iya, Bu Sian yakin mereka taat sekali. Kepada siapa? Kita semua taat ya, Bu. Kepada siapa? Pada Tuhan dan kepada Tuhan, orang tua. orang tua. Kalau sama guru-guru sekarang kan belajar online, taat nggak ngumpulin tugasnya? Iya, taat. Wah, hebat, tepuk tangan untuk anak-anak. Top. Sebentar ya, Bu Sian mau sampaikan pengumuman dulu untuk teman-teman. Oke, pengumuman yang pertama, teman-teman, masih ditunggu. Untuk yang belum ambil buku renungan Spirit Junior. Sudah ambil Sudah semua tanggal kan? segini ada yang belum ambil. Iya, sedih banget ya. Aduh, sedih. Aduh, sedih banget. Berarti nggak renungan harian tuh. Padahal renungannya seru kata orang Jawa Barat. Iya, seru. Spirit Junior seru. banget ya. Jadi silakan segera diambil di toko Sari Utami pada jam kerja ya. Jangan tengah malam ambil, nanti Bu Yeni gak bangun. Terima kasih untuk teman-teman yang setia renungan. Terus bertumbuh dalam iman percaya setiap hari. Wah, menarik loh ceritanya. Bu Sian. Ya. Jack kan ikut pemuridan tuh kayak teman-teman. Jadi kakak-kakak pemuridan tuh sering kasih tugas. Jack tuh nomor 1 ngerjainnya. Top. Iya, kalau habis ibadah hari Minggu Jack paling nomor 1 loh kirim foto. Hebat. Teman-teman Iya. juga pasti nggak mau kalah ya, Jack. Ya, teman-teman. Bucian, Kalau Bucian. ya gimana, Joy? Saya juga rajin loh. Sip, hebat. Mia juga hebat kan? Mia juga baca Iya, hebat. Semua, kenapa sih guru-guru sekolah minggu sampai repot-repot bikin acara pemberdayaan segala? Karena kita semua sangat peduli terhadap kerohanian anak-anak semua. Hebat ya guru-guru ya. Wah, hebat. Mereka itu meluangkan waktunya loh. Padahal mereka semua sibuk bekerja. Betul, Tapi oleh sebab tiap itu- hari Jack disapa oleh guru. Jack Iya. apa kabar? Jack sehat? Gimana sekolahnya? Iya, jadi- Gitu ditanya terus deh. Jadi kita harus ngerespon ya kan Joy? Iya. Joy juga gitu, Bu. Joy juga dikasih tugas terus. Ya, tapi ingat ya anak-anak, jangan mengerjakan tugas hanya gara-gara pengen mendapat hadiah. Karena hadiah yang lebih besar lagi ada di surga. Oke, pengumuman yang kedua, kita jangan lupa untuk tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak, kemarin sudah lihat kan persembahan kita dalam kehangatan cinta bulan Februari ternyata sangat memberkati orang-orang di luar sana. Bu Sian terharu sekali loh, terharu sekali. Jack kalau ingat itu nyesek, dadanya nyesek. Iya benar. Apalagi waktu lihat selimutnya sudah sampai ke teman-teman tuh ada yang hidrosepalus, Iya. yang kepalanya besar tuh loh Bu Sian. Iya, Terus betul. ada yang rumahnya, aduh kasihan banget deh. Betul. Jadinya Jack jadi terharu. Jadi kita kayaknya biasa aja ya selimut ya. Tapi untuk teman-teman kita yang di luar sana ternyata itu sangat berarti. Betul Joy, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Oleh sebab itu persembahan teman-teman juga masih tetap diharapkan untuk setiap memberikan persembahan. Masukkan ke dalam amplop, kemudian ditulisnya untuk KAG. Dimasukkan kemana Mia? Ke kotak yang ada di depan TU gereja, Bu. Pintar, Mia pintar. Atau bisa dikirimkan melalui transfer rekening di nomor account yang ada di layar ini. Terima kasih persembahan teman-teman. Yuk kita lanjutkan pujian kita yuk. Siap? Oke. Semua punya nama kan? Punya. Siapa yang kalau dipanggil papa atau mama pura-pura nggak denger? Nggak ada. Nggak ada ya? Anak-anak di rumah juga pasti nggak ada ya? Nggak ada kan? Wah hebat. Sekarang kalau misalnya Tuhan panggil kita untuk memberi tugas, kita harus siap. Yuk kita pujikan. Dengar dia panggil nama saya.
ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu Mia Joycek, dengar dia panggil nama saya, juga dia dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu Mia Joycek, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Seneng kan dicintai sama Tuhan Yesus? Senang banget, Seneng banget. Jadi kita jangan menjadi anak-anak yang tidak taat. Oke? Sekarang kita siapkan hati kita ya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita ajak teman-teman kita untuk menaikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk kita persilakan Bu Dewi untuk menyampaikan firman Tuhan. 1, 2, 3. Silakan, Bu Silakan Dewi. Bu Dewi. Silakan. Selamat pagi anak-anak, shalom. Wah, Bu Dewi senang sekali anak-anak tadi semangat memuji Tuhan. Semua tadi dengan gerakan waktu bernyanyi. Wah, pasti badannya sehat ya. Coba Bu Dewi mau cek apakah benar-benar sehat. Sekarang kita lompat yang tinggi yuk supaya nggak ngantuk. 1, 2, 3, ye. Lagi sekali lagi lompat lagi yang tinggi ya. Gitu ya. Bisa sampai atap, sampai plafon. Wah, tinggi sekali. Kalau sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Alkitabnya sudah siap, yuk kita sekarang datang kepada Tuhan di dalam doa, supaya firman yang kita dengar itu bertumbuh dan berbuah, dan buah itu menjadi berkat. Baik, kita akan berdoa, semua lipat tangan.
Dalam sikap doa mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, namun percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kami, Tuhan memberkati, melawat kami. Dan biarlah puji-pujian kami itu menjadi puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi juga Bu Dewi yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tema firman Tuhan pada pagi hari ini kan kisah berlanjut dari kitab Kejadian yang masih kita baca. Dan sekarang kita berada di kitab Kejadian pasal 6 dan 7. Hari ini kita belajar taat dari seorang tokoh. Taat itu menarik sekali ya. Hurufnya ada berapa kalau taat? T, A, T. Ada berapa huruf? 4 huruf. Coba sekali lagi. T, A, T. Taat. Dibalik sekarang dari belakang bacanya. T, A, T. Kok dari depan sampai belakang, kemudian dari belakang ke depan sama ya, 4 huruf. Dan taat itu hanya 4 huruf tapi mengandung makna yang luar biasa. Wah, T-A-A-T. Anak-anak tadi sudah nyanyikan lagunya. T-A-A-T, taat gitu ya. Nah sekarang kita mau belajar taat dari seorang tokoh Alkitab. Tapi Bu Dewi mau bercerita tentang kisah ketaatan dari cerita fabel kelinci dan ibunya. Kelinci kecil ini tinggal bersama dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Ibu kelinci setiap hari bekerja, dari pagi sampai malam dia bekerja. Sedangkan anaknya yang satu-satunya ini tumbuh menjadi kelinci yang sangat malas. Bangunnya siang-siang, bangun tidur minta makan, habis itu main, kemudian minta makan lagi, main lagi. Dan kemudian tiap hari tidak pernah membantu ibunya yang bekerja seorang diri. Satu kali ibunya katakan, "Nak, kamu bantu ibu bekerja ya, ibu sudah capek sekali." "Allah, apa sih ibu ini? Aku kok disuruh kerja, males gitu." Terus ibunya katakan, "Kalau begitu kamu di rumah jaga diri yang baik ya, karena ibu akan kerja ke ladang." Ibu kelinci tidak pernah marah, ibu kelinci adalah ibu yang sabar sekali. Tetapi kesabaran itu tidak membuat si kelinci menjadi anak yang baik, dia menjadi anak yang sangat tidak taat dan nakal. Satu kali ibu kelinci pergi pagi ke ladang, dia bekerja keras dan kemudian pulangnya sudah sore hari. Biasanya siang hari dia pulang, memasak dan kemudian menyediakan makanan untuk anaknya. Tapi karena hari itu pekerjaan cukup banyak dan cukup berat, maka dia pulang sore hari bahkan menjelang malam hari. Lalu si anak kelinci sudah menjaga si ibu di depan pintu dan dia mulai menunjukkan muka yang marah. "Ibu tahu gak sih aku kelaparan dari tadi. Aku ini loh sudah nunggu-nunggu gak ada makanan yang datang dikirim oleh ibu. Sedangkan di meja makan sudah tidak ada makanan." Lalu ibunya katakan, "Sebentar ya, ibu akan memasakkan buat kamu." Lalu dengan wajah yang sangat lelah si ibu kelinci mulai memasak. Dan kemudian si kelinci makan. Setelah itu ibu kelinci katakan, "Nak, kamu sekarang kan sudah besar, harusnya kamu bisa bekerja sendiri dan kamu bisa juga membantu ibu bekerja di ladang." "Gak mau." Lalu ibunya katakan, "Sampai kapan kamu hanya tidur, makan dan bermain sementara teman-temanmu yang lain sudah pandai bekerja?" Lalu si anaknya jawab, "Pokoknya gak mau, gak usah
suruh-suruh kerja. Lalu ibu yang baik dan sabar ini tidak marah, dia hanya diam. Esok harinya pagi-pagi sekali saat si kelinci belum bangun, si ibu kembali pergi ke ladang. Tapi hari itu tubuh ibu kelinci sangat lelah, badannya mulai panas, rupanya si ibu sakit. Lalu ketika ia pulang badannya lemah sekali, si anak kelinci mulai marah. Ibu, tahu gak hari ini aku juga gak ada makanan, ibu kok gak ngerti sih? Lalu ibunya memegang kepala dan katakan, ibu hari ini pusing sekali, badan ibu lemah, ibu mau istirahat, kamu masak sendiri dulu ya. Apa? Masak sendiri? Gak mau. Tolong ibu, besok kamu juga pergi ke ladang untuk memetik sayuran supaya ada bahan makanan. Oh, menyebalkan, selalu aja begini. Lalu si ibu istirahat, memang badannya sangat capek sekali. Dia sudah tidak sanggup mengerjakan banyak pekerjaan. Lalu keesokan harinya pagi-pagi si kelinci pergi ke ladang. Di perjalanan dia marah-marah. Capek sekali sih. Harus ke ladang, jalan kaki lagi, metik sayur. Aduh kok capek begini sih. Terus ketika dia sampai di ladang, ada kancil memperhatikan kelinci. Hai kelinci. Apa Cil? Kok kamu sendirian? Ibumu mana? Ibuku di rumah, males-malesan, tidur-tiduran. Biasalah, aku yang disuruh kerja. Lalu si kancil katakan, tidak mungkin. Aku kenal ibumu, dia ibu yang sangat baik dan rajin. Dia pasti sedang sakit kalau sampai dia tidur di siang hari. Kamu sok tahu, aku anaknya kok. Kalau begitu, bolehkah aku ke rumahmu melihat ibumu, kata kancil. Silakan aja. Lalu si kancil ikut bersama dengan kelinci pulang ke rumahnya. Benar saja ketika si kancil melihat ibunya kelinci berbaring, dia memegang, kemudian dia katakan, tuh kan benar aku bilang ibumu benar-benar sakit. Kamu harusnya membawa ibumu untuk berobat atau membelikan obat. Dan kamu harusnya tahu selama ini ibumu bekerja seorang diri. Kamu membiarkannya bekerja hingga kelelahan. Lalu si kelinci diam. Kamu harusnya belajar, coba bayangkan. Kalau seandainya ibumu sakit dan meninggal seperti ayahmu, kamu akan hidup sendiri, bekerja sendiri. Kamu bisa, kata si kancil. Iya juga ya. Aduh, Bu, Ibu jangan sakit lama ya. Ibu jangan tinggalin aku ya. Aku janji, aku akan jadi anak yang taat. Aku akan melakukan pekerjaan dan juga membantu ibu. Lalu si kancil katakan, nah gitu dong, itu anak yang baik, anak yang taat. Ya aku akan berjanji ketika nanti ibu sembuh aku akan membantunya bekerja di ladang dan juga bekerja dengan giat di rumah. Nah dari kisah ini kita belajar, ternyata belajar taat itu tidak mudah, tetapi juga ketika kita mau belajar taat, maka kita akan mendapatkan manfaatnya di dalam hidup kita. Hari ini kita belajar taat dari seorang tokoh di Alkitab dalam Perjanjian Lama. Mari kita buka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal 6. Yuk Kejadian pasal 6. Seharusnya ini 2 pasal, Kejadian 6 dan 7. Tetapi Bu Dewi hanya mengajak kita untuk membaca 2 bagian saja. Pasal 6 ayat 22. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 6 ayat 22. Gampang ya bukanya karena itu kitab pertama Perjanjian Lama. Kejadian 6 ayat 22 demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ingat ya, ia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang pasal 7 ayat yang ke-5.
Di bawahnya lagi, pasal 7 ayat 5, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah anak-anak, kalau minggu lalu kita belajar bagaimana keluarga besar atau silsilah dituliskan di Alkitab dari keturunan Adam dan Hawa sampai dari keturunan Kain dan berikutnya, maka manusia menjadi bertambah banyak di bumi. Wow, yang perempuan menjadi perempuan yang cantik-cantik. Lalu pria-pria menikahi perempuan-perempuan itu dan mereka bertambah banyak di bumi. Tapi hidup mereka menjadi jahat. Tuh lihat gambarnya ya. Nah, mereka bertambah banyak di bumi tetapi mereka itu jahat. Tuhan sedih melihat bertambah manusia di bumi tapi tambah juga kejahatannya. Tapi tidak semua ternyata. Di antara manusia-manusia yang jahat itu ada seorang yang sangat baik. Hidupnya benar di antara semua orang di zamannya. Kita buka Alkitab pasal 6 ayat yang ke-9. Udah dibacakan ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow, ini hebat loh. Di antara sekian banyak orang pada waktu itu ada seorang yang bernama Nuh yang hidupnya benar, hidupnya bergaul dengan Allah, hidupnya dekat dengan Allah. Ini luar biasa. Lalu kita lihat ini gambar Nuh ya. Nah itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh. Tuhan katakan, Nuh, aku ingin kamu membuat sebuah bahtera. Bahtera itu kapal yang besar sekali. Karena apa? Karena Tuhan melihat bumi telah rusak, manusia itu sudah rusak, sudah jadi manusia yang jahat, yang penuh kekerasan. Maka Tuhan memutuskan akan mengakhiri semua makhluk hidup yang ada di bumi dan akan dimusnahkan. Dan Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang besar dari kayu yang bagus, namanya kayu gofir. Bude nggak tahu ya kalau di Jepara ini kira-kira kayu yang paling bagus, yang kuat, yang tahan air itu kayu apa ya? Karena kalau buat bahtera atau kapal besar berarti dia akan berada di atas air dan akan berlayar. Kalau waktu Bu Dewi di Kalimantan, itu ada kayu yang kuat, semakin kena air semakin kuat, namanya kayu ulin atau orang menyebutnya kayu besi. Jadi semakin dia kena air bukan rapuh atau lapuk, tapi makin kuat sekali. Makanya disebut kayu besi, namanya kayu ulin. Nah pada waktu itu kayu yang dipakai disebut kayu gofir. Lalu Tuhan bilang sama Nuh, nanti bahteranya kamu buat yang besar dari kayu gofir, bentuk juga petak-petak atau ada ruang-ruang yang terpisah. Panjangnya 300 hasta, wah panjang sekali. Satu hasta itu 45 cm. Coba sama mama dikalikan, kalau 300 hasta berapa ya panjangnya? Panjang sekali nih, kalau Bude ada di gereja mungkin lebih panjang dari gereja ini. Ya, lebarnya, tadi panjangnya, lebarnya itu 50 hasta. Nah, 45 dikali 50 karena satu hasta itu 45 cm. Sekarang kali 50 itu lebarnya. Tingginya itu 30 hasta. Wah, coba kita bayangkan betapa besarnya, nanti hitung ya sama mama. Coba mama yang mendampingi nanti coba pegang tali rafia bersama dengan anak-anak.
Tali rafianya itu diukur, kalau 1 hasta 45 cm. Kalau 300 hasta nanti anak-anak pegang di ujung yang satu, mama di ujung yang satunya atau papa. Kira-kira seberapa ya panjang, lebar dan tingginya Bahtera Nuh? Nanti anak-anak dapat jawabannya, itu tugas sama-sama ya dikerjakan dengan mama. Lalu Nuh mengerti hal itu, maka tadi Bu Dewi bacakan kepada kita di dalam ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Ketika Nuh mendapat tugas untuk membuat bahtera yang besar itu, Nuh tidak bilang gini, aduh itu kan susah, kata orang Jawa, aduh angelnya Tuhan, angel temen sih, masa isa? Nuh gak seperti itu. Ketika Tuhan memerintahkan kepadanya, dia berfirman, buatlah bahtera dari kayu gofir, nanti ada petak-petaknya atau ruang-ruangnya, kemudian ukurannya sekian. Nuh tidak mengeluh, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini Nuh kita lihat bersama dengan anak-anaknya, dia sudah buat gambarnya. Ya biasanya kalau mau membangun sesuatu itu pasti ada gambarnya ya, ada sketsanya. Dia merancangkan ini nanti kita akan buat begini-begini dan kemudian setiap hari dia bersama dengan anak-anaknya bekerja membangun atau membuat bahtera itu. Tuh lihat gambarnya. Semua senang ya bekerja, tidak ada yang marah-marah. Bu Dewi bayangkan ya, karena waktu itu kan kejadiannya itu tidak musim hujan. Terus Nuh pergi sama anak-anaknya atau keluarganya ke atas gunung yang lebih tinggi karena buat bahtera kan gak mungkin di tempat rendah. Lalu bisa gak dibayangkan, pasti ada orang-orang di sekeliling Nuh bilang gini, ngapain Nuh kok hari gini buat bahtera, hari gini gitu loh bikin kapal, emang ada apa? Jangan-jangan Nuh itu sudah kayak gini nih, jangan-jangan Nuh stres tuh, jangan-jangan Nuh gila tuh, kasian ya Nuh, kasian ya keluarga Nuh, kok aneh-aneh aja, hari gini kok bikin bahtera. Mungkin pada waktu itu ada banyak orang mengejek atau mentertawakan Nuh, tapi karena Nuh ini adalah seorang yang sangat baik, dia taat kepada Tuhan, dia tidak memperdulikan orang-orang mau ngomong apa aja dia tidak peduli, tapi dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kita lihat hari bertambah hari pekerjaan itu mulai kelihatan ya, mulai kelihatan bentuk bahtera. Dan akhirnya jedeng, kita lihat di depan. Nah, inilah bahtera Nuh yang besar itu. Wow, kita lihat ya. Benar ya. Tuhan bilang ini dibuat dari kayu gofir. Ukuran panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Wow, besar sekali. Dan di situ ada petak-petak, ada ruang-ruangnya. Bukan hanya itu, Tuhan juga minta supaya itu ada tingkatnya. Ada ruang bawah, ada ruang tengah, ada ruang atas. Jadi memang bahtera ini besar sekali. Wow, tingkatnya 3 ya, ada ruang bawah, tengah dan atas. Besar, lebar, isinya bisa banyak itu kalau untuk mengangkut orang atau barang. Apa saja yang Tuhan perintahkan kepada Nuh? Tuhan menyuruh Nuh bersama keluarganya, kita lihat ya itu yang jajar-jajar di gambar itu. Siapa aja? Nuh dan istrinya. Terus ada siapa lagi? Anak Nuh siapa aja? Sem, Ham, dan Yafet. Mereka itu punya pasangan, tuh lihat. Jadi ada 3 mantu ya, pasangan anak-anaknya atau istri dari anak-anaknya. Coba ingat lagunya supaya gampang. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Gampang ya kalau dengan lagu. Ulangi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Jadi berapa jumlahnya? Nabi Nuh,
istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Berapa jumlahnya? 8, betul. 8 orang masuk di dalam bahtera. Bukan hanya mereka, tapi Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membawa masuk binatang sepasang-sepasang. Silakan sekarang kelinci yang masuk. Tek, 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 tek. Kelinci masuk. Kemudian sekarang yang masuk adalah sapi sepasang ya. Ada betina, ada jantan. Naik dalam bahtera. Yang terbang-terbang juga jangan lupa. Ada burung pipit, ayo masuk sepasang. Jantan dan betina. Masuk ke dalam bahtera. Kemudian apalagi dari binatang kecil sampai binatang besar. Sepasang-sepasang, artinya jantan dan betina, semua masuk ke dalam bahtera. Wow, bahtera itu terisi penuh. Tadi ada ruang bawah, ruang tengah, ruang atas. Tapi karena kapal itu besar dan bagus, maka suasananya tetap nyaman di dalam kapal. Kita lihat ya, itu Nuh sudah memikirkan binatang-binatang apa saja yang masuk, kita lihat ya, semua ada sepasang-sepasang. Ada gajah sepasang, ada jerapah sepasang, ada kuda sepasang. Nah, kalian lihat semua binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Tuh mereka antri, semua masuk bergantian. Tuh gambarnya lihat ya, wah lucu ya, binatang berbaris masuk ke dalam bahtera Nuh. Dan setelah semua masuk ke dalam bahtera, Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Cekrek. Nah, karena Nuh sudah di dalam, kita lihat tuh, ya, pintu ditutup. Dan apa yang terjadi? Ketika Nuh dan keluarganya sudah ada di dalam bahtera dan kemudian binatang-binatang sudah masuk sepasang-sepasang, tiba-tiba kritik, dier, petir menyambar, kemudian hujan turun. Hujan turun, semakin deras. Sumber-sumber air di bumi itu seperti terbuka, tingkap-tingkap langit seperti terbuka, air mengucur dan turun dengan begitu deras, membeludak yang dari sumber bawah, kemudian yang dari atas juga turun dengan derasnya. Itu terjadi 40 hari, 40 malam. Dan tanah tertutup, pohon-pohon tertutup, gunung pun tertutup. Kita lihat tuh gambarnya. Tuh gunung tertutup air dan bahtera Nuh terus mengapung di atas permukaan air. Wah, airnya deras sekali. Wow, kita bayangkan airnya begitu dahsyat. Dan karena 40 hari 40 malam diguyur hujan, air benar-benar penuh menutupi bumi. Tidak ada lagi makhluk hidup yang bisa bertahan hidup saat itu. Tapi Nuh dan keluarga dan semua yang ada di dalamnya, coba lihat, semua aman. Mereka ada di dalam kapal yang aman dan nyaman karena ada Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Tuh kapalnya bersih ya. Nuh ada di sana, dia merawat binatang-binatang yang dibawa masuk ke dalam bahtera itu. Anak-anak, bisa gak dibayangkan sih hujan 40 hari 40 malam. Kita aja beberapa waktu ini baru melewati masa musim hujan ya. Terus kemudian ada yang rumahnya kebocoran gitu ya, air masuk. Ada yang segini, ada yang segini. Itu aja kita sudah males atau kita sudah marah, kita sudah mulai takut. Gimana ini banjir? Di beberapa tempat ada yang kebanjiran, rumahnya tenggelam. Di Semarang ada beberapa jalan dan rumah juga yang mengalami kebanjiran. Tapi itu belum seberapa dibanding dengan zamannya Nuh. Semuanya tenggelam. Hanya bahtera Nuh saja yang mengapung di atas air. 40 hari 40 malam Nuh mengalami itu dan melihat bagaimana hujan turun deras. 150 hari kita melihat di dalam bagian berikutnya dikatakan pasal 8 ya. Nanti pasal 8 akan dibahas minggu-minggu berikutnya, tetapi kita melihat dulu di dalam ayat 3. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu setelah atau sesudah 150 hari. Bisa enggak sih dibayangkan selama itu loh,
Nuh berada di dalam bahtera. Itu seperti karantina ya, nggak bisa keluar. Kalau mau keluar air semua. Kalau keluar pintu dibuka kan air masuk, kapal bisa tenggelam. Maka Nuh dan keluarga berada di dalam sebuah karantina, ya, berada di sebuah kapal yang besar atau bahtera untuk taat dengan Tuhan. Anak-anak, istilah karantina ini kita kan baru jalani ketika awal-awal kita mengalami atau virus corona ada dan menyerang kita. Ada banyak orang diminta untuk karantina di rumah, jangan pergi-pergi, jangan banyak keluar. Sekarang kan menerapkan 5M itu. Nah, salah satunya juga adalah mengurangi kerumunan atau mengurangi bepergian atau keluar gitu ya. Berkendara atau menghindari kerumunan, terus mengurangi mobilitas. Atau tidak pergi-pergi dulu kalau tidak terlalu penting. Kita rasanya bosan ya, kalau di rumah terus bosan. Nuh juga gitu di dalam bahtera yang besar itu dengan waktu yang cukup lama pasti dia bosan. Bosan juga mungkin, tapi Nuh kan orang yang taat. Nuh tidak mengeluh kepada Tuhan. Sampai pada satu kali Nuh berpikir, apakah mungkin ya di luar sana air sudah mulai kurang? Nah, lalu dikatakan Nuh menerbangkan, kita lihat di dalam pasal 8 ayat 6. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera, lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Nuh pikir, ini coba saya lepaskan burung. Kalau burung ini tidak kembali, berarti dia sudah ada tempat untuk hinggap. Mungkin sudah ada pohon yang mulai terlihat tidak terendam air. Tapi burung gagak itu masih pergi-pergi dan kemudian datang lagi. Kemudian berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-8, kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Setelah tadi burung gagak, sekarang berapa hari lagi burung merpati. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-8, ayat 9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk dalam bahtera. Ketika Nuh membuka sedikit ya bagian tingkap atau atap dari kapal, dia menerbangkan burung gagak, tapi burung gagak kembali. Sekarang burung merpati terbang ke sana kemari, dia mau hinggap, masih ada air, dia mau cari tempat, nggak ada tempat, masih banyak air. Dan dia kembali lagi dan Nuh mengulurkan tangannya dan kemudian membawa lagi masuk burung merpati itu. Dan kemudian apalagi yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-10, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Sekarang yang ketiga, Nuh lepaskan lagi burung merpati dan apa yang terjadi? Wah, waktu Nuh melepaskan burung merpati, lihat, waktu kembali ke bahtera, burung merpati itu membawa daun hijau. Wah, artinya sudah ada pohon yang terlihat yang tidak terendam air lagi dan sudah ada tempat untuk burung bisa berpijak. Wah, airnya sudah mulai surut. Dan beberapa waktu kemudian air benar-benar mulai surut. Tuhan mengingat Nuh seperti yang dikatakan di dalam pasal 8 ayat 2, Tuhan menutup semua mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap langit. Tadi Budaya katakan ketika air bah itu datang, semua sumber-sumber air di bawah bumi seperti terbuka dan air keluar membeludak. Tetapi setelah dan kemudian yang tingkap-tingkap langit terbuka, hujan turun dengan derasnya. Tapi setelah beberapa waktu itu semua ditutup oleh Tuhan. Air mulai surut dan kita lihat tadi bagaimana burung merpati membawa daun hijau yang segar.
Dan hari demi hari akhirnya air itu benar-benar surut dan kapal Nuh, kita lihat di itu gambar ya, kapal Nuh sudah bisa mendarat. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh sekarang keluarlah karena di luar air sudah mulai kering. Lalu Nuh keluar bersama dengan keluarganya. Wow, mereka sangat senang setelah sekian lama berada di dalam kapal, tidak melihat apa-apa. Sekarang mereka keluar. Di luar semua bumi sudah bersih. Nuh keluar bersama dengan keluarganya. Tadi siapa? Istrinya, anaknya juga mantunya. Tuh lihat tuh. Setelah Nuh keluar, apa yang Nuh lakukan? Nuh membangun mezbah dan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas pertolongan dan perlindungan Tuhan. Nuh benar-benar pribadi yang sangat baik. Dia seorang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Dia terus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menjaga hidupnya, Tuhan memelihara hidupnya. Dan Nuh adalah orang yang selalu menjaga kehidupan yang benar. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Artinya apa? Dia sangat dekat. Dia menjadikan Tuhan sebagai sahabat dekat dan terbaik dalam hidupnya. Dan dia tidak lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, ini adalah kisah yang luar biasa yang dituliskan di dalam Alkitab tentang bagaimana kita belajar taat dari pribadi Nuh. Nuh pada waktu itu bukan seorang yang muda ketika dia mendengar firman, tetapi dia taat melakukannya. Dia tidak mengeluh ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera yang besar. Dia melakukannya dengan tepat dan benar. Anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini sudah menjadi anak-anak yang taat? Coba tanya sama mama papanya, "Pa, Ma, menurut papa mama aku taat enggak?" Kalau disuruh, "Ayo bangun pagi, ayo bangun nak." Berapa kali mamanya harus suruh bangun? Kalau suruh mandi, gampang atau susah? "Ayo mandi, ini sudah jam berapa?" Entar. Kalau mama papanya suruh belajar, taat gak? Kalau disuruh makan, "Ayo cepet yuk makan yuk, kita makan bareng." Diajak doa bersama. Ayo jujur, apakah kita sudah taat? Hari ini kita belajar dari Nuh ya, ketika dia menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan, Tuhan senang, Tuhan menjaga hidupnya, Tuhan memberkati hidupnya, dan Tuhan terus menolong Nuh untuk terus mengalami kehidupan yang sangat menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Taat itu menyenangkan, taat itu membuat orang di sekitar kita senang, taat itu juga membuat Tuhan bangga dan bahagia. Hari ini mari kita belajar taat. T-A-A-T, dibalik T-A-A-T, taat 4 huruf tapi sangat berarti untuk kita. Mari kita belajar taat dan minta Tuhan menolong kita memampukan untuk terus menjadi anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami mau belajar dari Nuh supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering tidak taat, kami sering membantah, bahkan kami tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua atau saudara kami. Sekarang kami menyadari bahwa ketika kami taat itu menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Semua berdiri yuk sama-sama. Ya, Bude akan memimpin dalam doa berkat, mari kita berdoa. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
pimpinan dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, sampai jumpa minggu depan. Oh, minggu depan ada Superbook ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.